Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul Ustadzul Fadil, yaqulu mengatakan al-Ustadzu si guru besar Profesor Al-Fadil yang mulia, yakni Ahmad Muhammad Jamal, fi kitabih dalam kitab beliau Muhadharat fi Tsaqafatil Islamiyah, presentasi mengenai peradaban Islam, manasuh sesuatu yang teksnya berikut ini. Wa mimma adalah di antara hal yang bagi yang sepatutnya mulahadzatuhu, memperhatikan hal yang patut diperhatikan, dicermati huna di sini fi hadisinal mujaz anit talaq, dalam pembahasan singkat kami tentang cerai fil Islam dalam Islam, yaitu anna syariatal islamiyah, bahwa syariat Islam infaradat adalah satu-satunya syariat, satu-satunya sistem hukum binidhamil muraja'ah. Syariat Islam itu satu-satunya syariat tentang atau yang mengatur tentang rujuk fitalaki, di dalam talak, dunas syara'i al-ukhra, bukan syariat-syariat yang lain. Di dalam agama-agama di luar Islam ada hukum tentang cerai, tapi tidak ada hukum tentang rujuk. Mengapa dalam Islam ada rujuk? Khirsan ala i'adatir ribat az-zawji baina az-zawjain, karena semangat mengembalikan hubungan rumah tangga baina az-zawjaini, antara suami istri, wa hifadhan ala dzurriyyah, dan karena ingin menjaga keturunan, minadhiya, jangan sampai terlantar, wattasarrud, dan bubar, kacau, broken, wastislahan, dan juga dalam rangka memperbaiki kembali 5 sesuatu fasada yang telah rusak baina zaujaini, antara suami istri. Apa yang ingin diperbaiki kembali? Min mawaddatin wasakan, yakni ingin memperbaiki mawaddah dan sakinah. Wa yu'tabaru taraqur raj'in fil Islam, yu'tabaru, dan dianggap, dinilai talak raj'i dalam Islam, yakni talak pertama dan talak yang kedua, itu dianggapnya fatrah takhtibarin, masa menguji, masa mengetes, masa uji coba lizaujaini, bagi suami istri, wa fursata ta'ammul, dan jadi kesempatan merenung, mengangan-angan, tak terus nepora lek begatanun, wa muraja'atan lil akhta, dan guna mengevaluasi kesalahan-kesalahan, wa zallat, sama kekeliruan, wa nadmi, penyesalan, wa taubatitan, kesempatan bertaubat, tsummal audah,
ila baitiz zaujiyah, lalu kembali pada dan apa-apa yang menaungi kehidupan rumah tangga itu. Wa dzurriyyah, yakni adanya mawaddah, warahmah, terus sakinah, dan tentu anak cucu. Semuanya terlindungi kalau keluarga utuh kembali. Nah, kesempatan merenung, makanya diberi kesempatan waktu 2 kali 3 bulan, 2 kali masa iddah, ada kesempatan merujuk. Kama yanbaghi an nulahidha aidan, sebagaimana patut kita juga memperhatikan, annal Islam jaa liyusahhiha wad'an khati'an. Hal yang patut kita perhatikan juga adalah bahwa Islam datang untuk meluruskan keadaan yang salah. Wa yahfadhu lil mar'ah karamatan kanat mudayya'atan ala ahdil jahiliyatil ula. Dan Islam datang menjaga kemuliaan perempuan, menjaga harkat martabat perempuan yang dahulu mudayya'atan, disia-siakan di zaman jahiliyah. Kenapa sih dulu wong lanang megat bojone? Bukan sekali 2 kali, sampai 100 kali dulu. Sehingga bisa menggantung istrinya. Dinikahi juga tidak, sudah diceraikan. Dinikah orang lain enggak boleh, karena masih punya hak menjatuhkan talak sampai berapa ratus kali sekalipun. Orang lain enggak bisa menikahi. Ya, dalam Islam ditegaskan, you punya hak rujuk hanya 2 kali. Kok kamu talak lagi, udah kamu enggak bisa kembali. Maka orang lain bisa menikahi. Sehingga nasib perempuan segera jelas. Imma kembali jadi istrimu lagi, atau nanti nunggu 3 bulan lagi, lalu bisa punya suami yang lain. Itu Islam gitu. Nasibnya jelas. Idh kana al-arabu yutalliquna duna hasrin aw adadin. Sebab dahulu orang-orang Arab mencerai istri tanpa batas atau tanpa hitungan. Fakana ar-rajul yutalliqu ma syaa. Dahulu orang laki-laki menceraikan semaunya. Thumma yuraji'u imra'atahu. Lalu dia rujuk kembali istrinya. Qabla an tanqadiya iddatuha. Sebelum iddahnya berakhir. Sebelum iddahnya habis dirujuk kembali. Orang lain enggak bisa nikah, dia enggak bisa nikah dengan orang lain. Iddah durung tek rujuk maneh. Bareng ngono pegat maneh. Iddah durung tek rujuk maneh. Bareng ngono pegat maneh gak mari-mari. Jadi nasibnya gantung. Dulu jahiliyah begitu. Idraron laha, guna menyakiti, merugikan pihak perempuan. Haitsu tadhallu mu'allaqatan, di mana perempuan senantiasa digantung. Baina talaqin wa raj'atin fi nihayatil iddah. Digantung antara cerai dan dirujuk pada akhir iddah. Summa talaqin fi bidayati raj'ah. Lalu dicerai kembali di awal masa rujuk. Jadi iddah mau habis dirujuk kembali, baru dirujuk, ditalak,
kembali. Iddah mau habis dirujuk kembali. Setelah dirujuk ditalak kembali. Gitu aja. Ya. Wa kadza dan demikian seterusnya. Fanazalal Qur'anul Karim. Lalu turunlah Al-Qur'an. Apa fungsi Qur'an dalam konteks itu? Yad'u li hadzal fawdha haddan. Quran meletakkan batasan. Quran membuat batas untuk kekacauan ini. Oleh hadzal zulmi dan membatasi kezaliman ini. An-nazil bin nisa, yang mana kezaliman itu menimpa perempuan, kaum perempuan. Kaitan sebagai aturan, batasan. At-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Talak itu 2 kali, Mas. Bukan 100 kali. Setelah 2 kali, fa imsakum bima'ruf, bisa dipertahankan tapi dengan baik-baik. Au tasrihun, juga bisa dilepas, enggak usah dirujuk. Tapi juga bi ihsan, dengan baik-baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamur radha, hukum tentang menyusui. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Kaum ibu hendaknya mereka menyusui putra-putranya haulaini selama 2 tahun. Kamilaini 2 tahun penuh. Ini menyusui yang sempurna itu 2 tahun penuh. Sekarang problem ibunya PNS, gak mungkin menyusui terus, wong kerja. Akhirnya disusui beberapa hari, dipelajari ngedot, bisa ngedot, sudah ditinggal. Itu kalau gak benar-benar orang tua memperhatikan gizi anak, jadi bermasalah. Kadang-kadang katanya kalau artis memang kurang suka menyusui anak, biar enggak gembrot penampilannya. Ingin penampilan langsing terus. Melahirkan pun mintanya operasi. Guna menjaga penampilan. Anak yang jadi korban harusnya dapat susu ibunya selama 2 tahun. Akhirnya hanya dalam beberapa hari. Atau kecelakaan. Kalau kaum santri karena awam, kecelakaan. Anak masih umur 3 bulan, 4 bulan, hamil maneh. Dan kalau hamil maneh, sudah enggak bisa menyusui, ya. Gizinya ASI disedot oleh sang janin yang ada di dalam. Sehingga kalau tetap menyusui anakmu, itu gizinya berkurang banget. Itu harus berbagi antara janin dengan si baby. Maka mau nggak mau harus pakai susu formula. Itu kalau si bapaknya kurang perhatian, bisa jadi diberikan susu apa adanya. Atau air sama tajin gitu, Dok. Ya, gizinya kurang. Ketahanan tubuhnya juga kurang. Mentalitasnya enggak baik juga. 2 tahun menyusui itu liman bagi orang arada an yutimma radha'ah, yang ingin menyempurnakan ar-radha'ah, ASI, persusuan. Nah terus kalau istri sudah kamu cerai, lalu istrimu harus merawat anak, menyusui anak,
wajibkah mantan suami memberi kompensasi atas tugas si ibu itu menyusui anak-anakmu itu? Padahal ibunya sudah kamu cerai. Apa alasan sudah cerai sudah enggak kamu beri belanja? Bagaimana enggak diberi belanja wong dia menyusui anakmu? Ya. Untuk kasus mantan istri karena cerai tapi masih menyusui anak dari si suami, maka si mantan suami wajib memberi kompensasi biaya sepantasnya. Itu kelemahan perceraian di Indonesia, cerai. Habis itu bisa perempuan tanpa suami membawa 2 anak kecil-kecil. Enggak situ nyambut gawe ngopeni anak tanpa suami. Harusnya diputus dok. Gugatan cerai diterima. Ini kamu harus membiayai merawat anak ini. Per bulan 1 juta, 2 anak 2 juta. Bayar sekarang. Kalau enggak surat cerai enggak diterbitkan. Kalau bayar bulanan banyak enggak dibayar. Gimana hakim ngontrolnya? Mending kalau saya hakimnya bayar depan. Dihubungi keputusan cerai plus salinan keputusan kami berikan minggu depan, persiapkan kira-kira 50 juta. Untuk apa? Ngerawat anakmu 2 juta per bulan selama 25 bulan, dok. Kalau enggak, istri terus dirugikan. Wa alal mauludilah itu bapak, adalah wajib bagi sang ayah rizquhunna menafkahi para walidat, para ibu yang menyusui anak ini, wa kiswatuhunna, dan membelikan pakaian untuk para ibu yang menyusui anak itu bil ma'ruf, menurut ukuran urf, kepantasan umum. Zaman golongan terhormat, ekonomi tinggi, level kelas di masyarakat kamu tinggi. Istrimu juga doktor. Cerai, lalu setiap bulan diberi 250. Enggak maduk belas. Mosok Gus kelas sosialnya tinggi, penghasilannya puluhan juta, ngirimi duit gawe biaya nyusui anak mekur 250 piye. Enggak bisa. Ukurannya bil ma'ruf, urf, kepantasan umum, ya. La tukallafu nafsun, tidak bisa dipaksa nafsun seseorang illa wus'aha, kecuali sebatas kemampuannya. Si mantan suami kuate piro, si ibu yang harus menyusui anak real butuh biaya berapa setiap bulan. Bukan hanya menyusui, tapi juga merawat. Jenenge anak nukokne dolenan. Kadang anak njaluk numpak pasar malam apa iku jenenge. Numpak odong-odong bareng jenenge. Ya. Para samu ngomong anak butuh emekur nyusoni tok ngawur ae. Butuh ganti kelambi bareng. Itu. Ibunya juga mas, si mantan suami masih wajib menafkahi. La tudarra walidatun bi waladiha,
La tudarra, jangan sampai disakiti, dirugikan walidatun seorang ibu biwaladiha karena merawat anaknya, harus merawat anak tanpa diganti kompensasi, jangan. Wala mauludun lahu, jangan pula dirugikan seorang bapak biwaladi karena harus membiayai anaknya. Oleh bapaknya setiap bulan dikirimi 10 juta, ternyata oleh ibunya dirugikan ya. Wa alal warisi mislu dzalik, dan adalah wajib bagi ahli waris seperti itu. Kenapa ahli waris? Kasusnya si suami meninggal muda, ya, terus mantan istrinya janda merawat anak. Nah, ahli warisnya si mayit, mungkin si bapaknya mayit berarti kakeknya bayi, itu yang ganti bantu membiayai biaya perawatan merawat anak waris. Fa in arada fisalan antara minhuma, jika dua-duanya ingin nyapih bayi, disapih dek yo, terus enggak susu sapi. Antarodin, setelah saling ridho, saling setuju, minhuma dari kedua-duanya, watasawurin, dan setelah saling bermusyawarah, tukar pikiran. Aku gak iso mas nyusoni terus. Nah, aku masuk gak mulang neng kampus. Nah masuk mulang karo nyusoni. Piye iki? Ya wis golek pembantu ae kong ngedoti. Bayar pembantu ini bayar ono ya wis. Boleh disapih sebelum 2 tahun. Asal sudah bermusyawarah sehingga bayi enggak dirugikan. Fala junaha, maka tidak ada dosa alaihima atas suami istri itu. Wa in aradtum an tastardi'u, dan jika kamu ingin mempersusukan auladakum, anak-anakmu, dulu ada jasa menyusui. Kalau sekarang pakai susu formula, dulu ketika anak disapih ibunya, itu cari perempuan yang siap menyusui, istirdo, dibayar. Ya. Fala junaha alaikum, maka tidak dosa bagimu. Idza sallamtum, jika kalian menyerahkan sejumlah uang, bayar, ma'ataitum, apa yang akan kamu berikan pada perempuan lain yang menyusui itu. Berapa bayarannya? Ya bil ma'ruf, ukurannya urf, kepantasan umum, ya, kepantasan menurut masyarakat. Sekelas saya, ketua NU kayak begini, dosen, misalnya anak kami carikan perempuan lain yang menyusui, ya enggak pantas mas, sebulan 500.000. Minimal ya sekitar 2-3 juta, baru pantas. Bil ma'ruf. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan ketahuilah olehmu bahwa Allah itu terhadap apapun yang kalian lakukan, basirun, maha mengetahui. Betapa detail dan lengkapnya ajaran Islam kayak begini detailnya. Nasib bayi kalau begini, ibunya nanti begini, kewajiban bapak begini, kalau cerai begini, ya.
Kalau dipersusukan orang lain begini, secara adil nggak boleh ada yang dirugikan. Luar biasa syariat Islam. Belum ada syariat sedetail syariat Islam. Sebelum turun Al-Quran, sebelum ada sunnah, sebagai pendamping, penjelas maknanya Quran. Maka bersyukurlah kita ditakdir menjadi muslim. Ya.